Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur saya percaya kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saat ini kita akan menyiapkan diri kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh di hadapannya. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Amin, amin. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati yang rindu akan Engkau, setiap hati yang haus akan hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetaplah sama. Dan kami mau pegang janji-Mu itu Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan saya
Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Di tengah gelombang yang mungkin saat ini sedang kami hadapi, kami mau tetap berkata, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan tenggelam dalam permasalahan pergumulan kami. Kami bersama Engkau, kami mampu melewatinya. Kami tidak dikendalikan oleh pergumulan, tapi kami boleh berjalan di atas permasalahan kami. Karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami. Tidak ada kata lain selain terima kasih buat segala yang Tuhan sudah buat bagi kami, yang sedang Tuhan kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab Kau Allah yang baik. Ketika kami mengingat kebaikan-Mu, kami tak dapat melukiskannya. Kebaikan-Mu luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Yesus,
untuk setiap kebaikan-Mu yang kami nikmati Tuhan di sepanjang hidup kami, dan kami percaya Engkau Allah yang tetap baik, sangat baik, dan selama-lamanya baik bagi kami. Tuhan yang baik, terus bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kehadiran-Mu hari ini kami nikmati di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai bagi setiap kita. Mari bersukacita di hadapan Tuhan sambil katakan, Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja, Dia Raja.
Luar biasa. Tuhan kita Allah yang ajaib. Jangan pernah takut, kita nggak tahu hari ke depan akan seperti apa. Tuhan akan membawa kita dengan pengalaman-pengalaman dahsyat apalagi. Tapi satu yang kita percaya, bersama dengan Tuhan kita tetap kuat. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tiada kami takut, tiada kami gentar, sebab kami bersama Engkau. Amin. Katakan, satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah. Katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Haleluya. Kami tidak akan gentar Tuhan, kami tidak akan takut, sebab Engkau terlebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari jemaat Immanuel katakan bersama-sama. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Yes, Tuhan Kau menuntun langkah kami. Hidup di dalam rencana. Tiada kami takut. Katakan kami tak akan gentar. Amin. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan gentar.
sebab Engkau terlebih besar dari apapun. Terima kasih, terima kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kami mengucap syukur buat jaminan-Mu Tuhan atas hidup kami. Jaminan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang akan senantiasa menolong kami. Saat kami perlu, Engkau mengetahui. Saat kami berdoa, Engkau mendengarkan setiap kami. Saat kami bersyukur, Engkau sedang bekerja melawat setiap kami. Oleh sebab itu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Sebab kami tahu Allah kami adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan, Allah yang akan mencukupkan setiap kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, terlebih kami orang-orang kesayangan-Mu. Kalau bunga bakung di ladang Engkau dandani, terlebih setiap kami yang ada di ruangan ini, orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami percaya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan katakan dengan imanmu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
jaminan hidup kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak tahu tahun 2022 akan seperti apa. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kalau bunga saja Tuhan pelihara, terlebih Bapak, Ibu, dan saya, orang yang percaya kepadanya. Kalau burung di udara saja Tuhan beri makan, apalagi kita orang-orang kesayangannya. Bapak, Ibu, dan saya ini kesayangan Tuhan. Jadi jangan pernah takut akan hidupmu, jangan pernah khawatir akan hidupmu, sebab Dia Allah yang luar biasa. Ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Saat kami menangis sekalipun, Tuhan menampung air mata kami dalam kirbat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau tahu yang kami perlukan, Engkau tahu yang kami butuhkan. Sebelum kami meminta sekalipun, Tuhan tahu. Saat ini Tuhan hadir di sini. Mintalah, maka engkau akan diberi. Bersyukurlah, karena dengan bersyukur Tuhan sedang mengerjakan hal yang dahsyat atas hidupmu. Menangislah jika engkau ingin menangis. Setiap tetes air mata kita akan ditampung dan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, terima kasih. Allah yang tahu akan kebutuhan kami. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Jamah setiap kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan mengerti setiap isi hati kami. Kami tidak mau ragu. Kami tidak mau meragukan Engkau. Kami percaya di tengah kesesakan kami Tuhan tahu. Dan saat ini Tuhan sedang bekerja. Yang Tuhan inginkan Tuhan ingin kami melakukan bagian kami. Sisanya Tuhan yang akan kerjakan. Lakukan bagianmu. Mengucap syukurlah. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan mendengar. Saat percaya Tuhan berkata. Katakan dengan iman percayamu. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan dengan sungguh-sungguh. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan mendengar. Tuhan bekerja. Saat engkau menangis Tuhan tahu. Saat kau berdoa Tuhan tahu. Tuhan berkati.
Bapa, terima kasih untuk setiap janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan melalui perkataan pujian yang adalah pernyataan iman kami, melalui perkataan firman yang hendak kami dengar. Firman-Mu adalah perkataan-Mu yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Itu sebabnya pagi ini kami ingin memberi diri kami dididik oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu, dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini kami adalah pribadi yang telah diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengadakan terobosan baru dalam hidup kami di awal tahun 2022 ini. Berkaryalah, berfirmanlah, kami umat-Mu siap mendengar. Bersyukur berdoa di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara, haleluya. Kabar kita luar biasa hari ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Firman Tuhan minggu yang lalu berbicara mengenai prinsip firman Tuhan tentang tradisi dan kebiasaan, dan saya sudah berjanji untuk melanjutkannya di hari ini saudara-saudara. Jadi apabila Bapak Ibu saudara-saudara minggu yang lalu belum berkesempatan hadir, boleh dilihat di YouTube kita. Bersyukur ya saudara-saudara buat perkembangan teknologi yang sangat menolong untuk kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang tidak lagi memiliki alasan untuk tidak bertumbuh. Karena saudara dan saya memiliki kesempatan yang luar biasa di akhir zaman ini. Semua media, semua peralatan yang dulu dianggap sesuatu yang mustahil nampaknya hari ini menjadi kenyataan. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal kita membuka hati kita hari ini untuk sesuatu yang firman Tuhan mau katakan. Karena seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu Bapak Ibu, kalau Alkitab yang saudara miliki itu ditaruh di jok motor panjenengan, ditaruh di bagian tertentu di mobil saudara-saudara, atau bahkan ditaruh di saku karena Alkitab kita kecil, ya, atau dimanapun saudara dan saya berada, kalau Alkitab itu saudara bawa dengan maksud saudara bisa selamat dari semua celaka yang mungkin saja bisa terjadi, maka itu sesuatu yang salah. Karena Alkitab kita hanya berfungsi ketika panjenengan membacanya, merenungkannya, dan mulai belajar taat untuk setiap perkataan firman, dan saudara akan melihat firman ini menjadi sangat berkuasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu berbicara tentang tradisi, maka saya mau sampaikan bahwa sekilas saja ya Bapak Ibu, tradisi itu kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat sampai hari ini, dan ini menimbulkan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada yang selama ini saudara dan saya lakukan adalah cara yang baik dan benar. Sementara kekristenan itu menegaskan dua hal tentang tradisi. Ada tradisi, ada adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang boleh kita kerjakan. Tapi juga ada tradisi yang bertentangan dengan firman, dan tentu orang-orang percaya sepanjenengan dan saya tidak boleh ikut di dalamnya saudara-saudara. Itu sebabnya perlu hikmat dari Tuhan. Yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah hikmat dari Tuhan. Jadi tidak salah kalau Tuhan mengatakan kalau engkau kekurangan hikmat maka mintalah hikmat. Kekayaan panjenengan, pengalaman hidup panjenengan itu tidak menjamin apapun untuk kehidupan ke depan, ya. Karena ingat segala sesuatu yang saudara dan saya miliki sifatnya fana, sesekali sewaktu-waktu bisa hilang. Kesehatan kita loh bisa hilang. Kekayaan kita bisa hilang dalam sekejap. Nama besar kita bisa jatuh dalam sekejap. Orang baik bisa menjadi buruk, bisa menjadi jahat seketika. Ya, orang yang nampaknya diam, orang yang tenang, tiba-tiba bisa berubah, memiliki karakter yang tidak terduga dan sebagainya. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Itu sebabnya yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah hikmat. Nah saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pelajari firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus supaya oleh kebenaran firman saudara dan saya diarahkan, diberi pencerahan sehingga tahu membedakan mana tradisi yang berkenan,
yang tidak melanggar firman, mana yang melanggar firman Tuhan dan kita tidak boleh mengikutinya. Walaupun resikonya panjenengan dan saya harus dicemooh, harus dikucilkan, harus dijauhi, harus dianggap sebagai orang yang tidak normal, tidak wajar, tidak seperti yang lain. Itu resiko yang saudara dan saya harus terima sebagai orang yang mungkin melanggar kebiasaan atau tradisi. Karena lebih banyak saudara-saudara kebenaran di dunia ini ditentukan oleh berapa banyak pengikutnya, berapa banyak orang yang membenarkan, bukan karena kebenaran, tapi karena dianut oleh banyak orang, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Kiranya kekristenan saudara dan saya tidak berhenti sampai di situ, ya. Menjadi orang Kristen yang berhikmat. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang, saudara-saudara, ketika semua media saudara bisa liput, ya. Ketika semua akses, ya, untuk mengetahui dunia di luar sana cukup hanya mengetik Google, maka semuanya bisa saudara dapatkan. Nah, di masa-masa seperti ini saudara-saudara tentu sekali lagi dibutuhkan hikmat. Firman Tuhan tadi mengatakan barang siapa hendak mengikut aku, Lukas 9:23, ia harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tidak ada cara yang lain, saudara-saudara, tidak ada cara instan. Orang Kristen harus berani menyangkal diri, menderita karena kebenaran. Nah, yang ketika pujian yang terakhir tadi dinaikkan, saudara-saudara, saya tidak bisa menahan air mata saya, bukan karena saya cengeng, ya. Tuhan itu mengajarkan banyak hal, ya. Karena saya menikmati bagaimana Tuhan berkarya lewat pujian ini. Ya, bukan soal kebutuhan hidup, saya hanya percaya saudara-saudara, kalau hidup jenengan dan saya ini berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu kejar berkat yang mengejar kita. Kita harus bekerja, itu tanggung jawab dan bagian kita. Kita harus jaga kesehatan kita, itu bagian kita. Tapi di luar itu, saudara dan saya harus tahu ada kekuatan iblis yang berupaya untuk terus menjatuhkan anak Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak mempercayai firman. Karena yang dibutuhkan di akhir zaman ini adalah tuntunan firman. Nah, iblis berupaya sedemikian rupa supaya jenengan dan saya mulai meragukan Tuhan. Ya. Atau kalau bicara tentang tradisi, kita mulai membenarkan, iki loh, katanya kita tidak boleh melanggar tradisi, tapi faktanya beneri. Ya. Begitu tak langgar, iya kan, benar kan, sesuai dengan yang saya pikirkan. Sesuai dengan yang banyak orang bilang, nek ngelanggar iki, mesti nanti hasilnya kayak gini, bener kan? Ya. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan bahas mengenai bagian ini, tetapi minggu yang lalu saya menyampaikan beberapa tahayul-tahayul yang berkeliaran di sekitar kita, yang orang-orang Kristen juga terlibat di dalamnya. Bahkan ada tahayul-tahayul Kristen. Ya, sesuatu yang nampaknya rohani karena memang dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Bahkan benda-benda, alat-alat yang dipakai labelnya adalah Kristen, kalung, salib. Ya, ibadah di persekutuan doa, penyerahan anak. Dan apa yang salah dengan itu? Sekali lagi Bapak Ibu, saya undang panjenengan untuk hadir dalam minggu pertama dan ketiga pada hari Rabu untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Ya, kenapa saya rasa perlu ini Bapak Ibu saudara-saudara, karena saya tidak terlalu yakin banyak orang Kristen ya yang mengerti banyak tentang firman. Saya sebagai guru sangat prihatin ketika 23 tahun saya mengajar sampai hari ini tahun ke-24, saya masih mendapati siswa-siswa saya yang bahkan sekarang sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA. Mereka tidak terlalu ngerti, bayangkan hal-hal yang sifatnya sangat umum. Bapak jasmaninya Tuhan Yesus itu loh sopo ya orang ngerti. Ya, ibu jasmaninya Tuhan Yesus ya orang ngerti. Yesus iku sopo, dia nabi. Loh apakah dia bukan Tuhan? Bukan. Loh ada yang jawab kayak gitu. Ya, itu anak-anak dan barangkali itu adalah anak-anak yang lahir dari rahim kita. Ya, anak-anak yang lahir, generasi yang lahir tanpa pemahaman tentang firman yang benar. Nah, itu hanya pengetahuan Alkitab. Nah, saudara-saudara, sekali lagi minggu kemarin saya sampaikan ada aktor intelektual di balik tradisi-tradisi. Ada aktor intelektual
yang bekerja di balik adat istiadat dunia. Dia adalah kuasa kegelapan. Di dunia ini hanya ada dua kuasa. Satu kuasa Tuhan, yang lain adalah kuasa kegelapan. Tidak ada kuasa yang lain. Ya, tidak ada yang namanya jin baik, tidak ada yang namanya roh-roh yang jahat, kemudian ada roh baik dan seterusnya. Ya, saudara dan saya mesti memilah dengan tegas. Karena bagaimanapun saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang kita mesti mempertanggungjawabkan iman kita kepada dunia ini. Mereka akan mempertanyakan, saudara-saudara ya, bagaimana sikap saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Apakah sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Nek sama, podo ae. Ya, kekristenan kita tidak menyelamatkan kita, saudara-saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jangan pernah membiarkan, ya, jangan pernah membiarkan panjenengan dan saya terjebak dengan tradisi-tradisi, dengan syarat-syarat rohani, kebiasaan-kebiasaan rohani yang nampaknya rohani, tetapi sebenarnya mencoba untuk menggeser kebenaran firman Tuhan, memposisikan hal-hal yang sifatnya tradisi untuk menggeser kebenaran firman. Yang memunculkan generasi kekristenan yang hidup dalam kemunafikan, firman Tuhan katakan. Ketika Yesus ketemu dengan para pemimpin agama Yahudi, orang-orang yang kalau melihat atribut fisiknya mereka akan tahu ini pemimpin agama. Dia pakai jubah putih, dia pakai sorban putih, berjanggut putih, kemana-mana bawa bukan tasbih tapi ada apa namanya ya, apa itu namanya ya, rosari model, nanti nek rosario ada saudara kita yang tersinggung, bukan itu. Dalam tradisi Yahudi mereka menggunakan itu sebagai atribut ya, sebagai seorang pemimpin agama. Mereka suka berdoa di pojok-pojok jalan supaya dilihat banyak orang. Dan ketika ketemu dengan Yesus, Yesus adalah kebenaran. Yesus mengatakan, engkau ini seperti kuburan, dari luar nampaknya putih bersih, tapi hatimu penuh dengan kebusukan. Waduh, enggak semua orang berani seperti ini, dan saya pikir dalam kuasanya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan berbicara, saudara-saudara, bukan karena dia Tuhan. Dia 100% manusia loh ya, walaupun dia 100% Allah. Ketika dia mengatakan hal-hal yang demikian, saudara harus tahu, itu sebuah gaya hidupnya Tuhan. Gaya hidup yang dihasilkan dari persekutuan pribadinya Tuhan kita, Yesus, dengan Allah Bapanya di sorga. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar. Itu waktu yang disebut oleh Alkitab, dan kalau dilihat dalam bahasa Inggris, ya, tensesnya adalah past present continuous tense, artinya dilakukan di waktu yang lampau, sekarang, dan itu akan menjadi gaya hidup. Setelah Yesus berdoa pagi-pagi benar, maka kemudian dia melayani Allahnya, melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sisi yang lain kalau saudara melihat, ya dia kan Yesus, maka dia bisa bangkitkan orang mati, bukankah dia Tuhan? Tapi saudara juga harus tahu Filipi pasal 2 ayat 5-8. Firman Allah sebenarnya menegaskan dengan sengaja dia membatasi kuasa keilahiannya. Tidak mungkin, ya tidak mungkin. Kalau ada beberapa ahli teologi barangkali ada yang berpendapat, silahkan, ya itu hak untuk berargumentasi. Tapi tidak mungkin kuasa keilahian Tuhan itu, sisi keilahian Tuhan itu hilang. Dan kemudian 100% kemanusiaannya hidup di dunia, tidak mungkin. Saya adalah bapaknya anak saya yang namanya Audi. Pada waktu yang bersamaan saya adalah seorang pendeta. Tapi di waktu yang bersamaan pula saya seorang guru agama di SMA Negeri 3 Blitar. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, tidak bisa dicomot ya. Pada jam ini saya adalah bapaknya Audi, tapi saya pada jam yang sama bukan guru SMA 3. Bukan. Pada jam yang sama pula saya bukan suami dari Bu Dede, bukan. Saya adalah saya apa adanya. Nah, firman Tuhan berkata tentang keilahian dan tentang kemanusiaan Yesus. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia biasa, Yesus pun adalah orang yang harus berlawanan, yang harus
menanggung sama persis dengan panjenengan. Ketika dia pikul salib, maka betul-betul dia memikul salib, dia rasakan penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan, tidak bermaksud untuk mengulang kembali, tapi sekali lagi mari kita belajar memilah dengan bijak dalam terang Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membedakan mana tradisi yang bertentangan dengan firman, mana yang tidak. Sebab ketika panjenengan terlibat dengan tradisi yang bertentangan dengan firman, mempercayainya, melakukannya, dan takut untuk melanggarnya, maka saudara dan saya hanya apa yang firman Tuhan katakan ini. Saudara-saudara, itu berarti saudara sedang memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Kalau Alkitab kita berkata, itu berarti kita tidak sedang mempercayai Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Matius 19 ayat 26, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, ini dasarnya. Kan bukankah kalau saudara melanggar aturan-aturan yang berkembang di dunia ini dalam bentuk tahayul, yang kebetulan bertentangan dengan firman, ada orang-orang yang takut melanggar, takut nanti enggak selamat, takut nanti turunan kita akan menanggung akibatnya dan sebagainya. Saudara percayakan hidup saudara, pujian tadi indah sekali, ketika saudara berdoa Allah mendengar, ketika saudara kekurangan Allah mencukupkan. Keliru aku ya, kok aku dikeliru disalahkan sama penulis lagunya. Tapi pujian ini indah sekali dan Allah ingin terlibat dalam seluruh segi hidup kita. Allah ingin menegaskan kepada panjenengan dan saya, jangan takut untuk melanggar tradisi yang itu bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan ada atas hidup kita. Itu yang jauh lebih kita butuhkan. Saudara-saudara, kebiasaan untuk mempercayai tahayul, ya, kebiasaan untuk mempercayai tahayul kadang-kadang tidak sadar, tidak kita mengerti, atau mungkin ini belum diajarkan. Itu yang saya sampaikan kemarin. Ya, saya tidak ngerti, ini belum diajarkan. Jadi tidak mungkin saya akan mendapatkan akibatnya. Ya, saya nggak sadar kalau saya melanggar firman Tuhan. Oke. Tapi begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya juga sampaikan, kalau ada racun di depan jenengan, entah jenengan tahu ini racun atau tidak, jenengan minum, ya akan kena akibatnya, mati. Walaupun jenengan meminumnya dengan iman, dengan percaya misalkan. Dalam nama Yesus racun ini akan menjadi tawar, jenengan minum ya tetap mati. Bukan berarti nama Yesus tidak berkuasa, ya. Nah, itu artinya panjenengan saya dan saya akan menanggung akibatnya. Kalau kita kita tahu ini sesuatu yang salah, tapi terus dilanggar, ya nanggung akibatnya. Ya, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali ke dalam firman Tuhan ini. Ada begitu banyak tahayul yang ada di sekitar kita tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian, selamatan, sunat dan sebagainya. Orang Kristen apakah harus sunat dan sebagainya? Kita selesaikan di pendalaman Alkitab nanti. Apakah selamatan diizinkan di dalam kekristenan? Kita selesaikan. Tapi hari ini izinkan saya juga ingin mengambil salah satu contoh di sekitar kematian. Bolehkah memperingati kematian orang-orang percaya, mengadakan selamatan untuk 3 harinya, untuk 7 harinya, untuk 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara, ya. Kan tujuannya selamatan ini untuk apa toh Bapak Ibu? Boleh saya mendapatkan respon hari ini? Oke. Tujuannya selamatan itu untuk apa toh? Bukan selamatan kok, ini hanya ibadah penghiburan. Bukan selamatan. Pak Nun Sewu, saya boleh ya berinteraksi ya Bapak Ibu. Pak Surip, boleh saya tahu dari panjenengan mewakili saudara-saudara yang sudah jauh lebih sepuh. Tujuannya selamatan. Pada umumnya.
hidup, iya pemahaman. Nah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Saya dapatkan satu jawabannya. Untuk mengingat, mengenang saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Oke, saya boleh dapatkan jawaban yang lain dari Pak Namri, boleh ya? Saya sengaja mengambil sampel bapak-bapak yang yuswane sampun sampun sepuh. Boleh saya dengar dari panjenengan Pak? Oke, harus Pak ya, itu sebagai sebuah syarat supaya selain mengenang supaya mereka diselamatkan. Sebenarnya saya sudah mendengar banyak hal saudara-saudara dan di kelas pendalaman Alkitab ini dibahas. Kalau di khotbah seperti ini saya sementara khotbah lantas jenengan, Pak interupsi Pak, sorry Pak, ya saya kok enggak setuju ya Pak ya. Itu sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi ya. Ini sedang di live dengan ibadah live streaming hari ini ya, enggak apa-apa, ini sesuatu yang saya harus konfirmasi dari panjenengan mungkin mewakili masyarakat pada umumnya ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oke, ada banyak orang-orang Kristen bahkan, saya tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang di luar karena memang mereka belum mengenal kebenaran sesuai dengan firman, itu tradisi yang berkembang. Tapi masalahnya tradisi ini mulai masuk ke gereja dan bahkan dibudidayakan, dibungkus dengan sebuah alasan-alasan yang sangat rohani, ibadah penghiburan. Bukankah ini rohani? Apa yang salah dengan ibadah penghiburan? Tidak ada yang salah. Kita perlu menghibur, memberikan dukungan, memberikan support untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Harus. Bahkan firman Tuhan mengajarkan saudara-saudara untuk kita harus saling menanggung beban satu dengan yang lain. Dan ini sesuatu yang harus dikerjakan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi mari kita perhatikan firman Tuhan ini supaya ini tidak menjadi tahayul Kristen. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kemudian ini seperti ya, seperti coba dikaitkan dengan kehidupan di sekitar Tuhan Yesus. Bukankah Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga? Coba dicocok-cocokkan. Bukankah pada hari yang ke-7, hari ke-7 itu nyapo ya? Ya, hari yang ke-40 ya, Tuhan Yesus naik ke surga, betul? Iya, naik ke surga setelah kematiannya. Dia naik ke surga. Itu artinya sebelum hari yang ke-40, roh orang yang meninggal ini masih berkeliling di sekitar kita. Ada kesempatan untuk diselamatkan. Kemudian hari yang ke-50 bukankah ada peristiwa Pentakosta, tapi ora ono kaitane mbek iki ya. Hari yang ke-100 itu berapa bulan ya? 3 bulan lebih ya. Dan sebagainya lah. Coba dikait-kaitkan supaya menemukan kecocokan antara Alkitab dengan tradisi. Tidak salah. Ada bahkan penginjilan-penginjilan tertentu yang menggunakan fasilitas ini. Menyeberangkan Injil dengan budaya-budaya di sekitar kita. Itu sesuatu yang baik, yang positif sejauh ya, tidak mencoba untuk mengkontekstualisasikan Alkitab dengan budaya. Sebab yang saudara dan saya harus kerjakan adalah kontekstualisasi itu budaya dengan Alkitab. Bukan Alkitab yang coba untuk dipaksakan menyesuaikan dengan budaya. Mana yang salah saudara-saudara? Setiap saudara dan saya yang lahir ke muka bumi ini, kita ini dalam kondisi berdosa. Firman Allah katakan mewarisi dosanya Adam, bukan berarti dosanya Adam dan Hawa itu harus kita tanggung, kita diwariskan ke kita. Tapi kecenderungan berdosa, keadaan berdosa itu sudah ada dalam hidup kita sejak manusia jatuh dalam dosa.
Nah saudara-saudara, pada akhirnya ya firman Allah juga katakan iblis penguasa dunia ini, dia berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi manusia. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Maka segala daya dan upaya iblis akan kerjakan. Supaya saudara dan saya terjerat. Karena dia tahu bahwa saudara dan saya, orang yang berdosa telah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Tidak perlu berkali-kali. Satu kali selamat, satu kali Yesus mati untuk saudara dan saya. Kita menerima anugerah keselamatan. Sejauh saudara dan saya percaya kepada Yesus. Tidak perlu berkali-kali. Ya. Nah saudara, saya ingin sampaikan kepada panjenengan mengenai bagian ini secara khusus. Ya. Apakah salah kalau gereja mengadakan upacara selamatan atau dibungkus dengan kata ibadah penghiburan 3 hari, 47 hari, 40 hari, 100.000 hari? Ya, apakah ini salah? Ya coba seandainya ya gereja mau layani, boleh kita layani dalam bentuk ibadah penghiburan. Boleh, kita akan layani. Ya. Tapi bolehkah seandainya hari yang ketiga itu dialihkan menjadi hari yang keempat? Boleh enggak? Boleh enggak yang hari yang ke-7 dialihkan lebih awal, hari yang ke-6 atau hari yang ke-8? Kan konteksnya ibadah penghiburan. Apakah harus mengikuti tradisi dunia yang 3 hari, 7 hari, 40, 100.000 hari dan sebagainya? Itu tradisi yang diwariskan dunia. Saya dulu bukan orang Kristen. Kemarin saya bersama dengan keluarga ya, kami mengunjungi dan memang ada saudara yang sedang. Nah saudara-saudara, saya bukan berlatar belakang Kristen juga. Dan saya diajarkan dulu saudara-saudara ya, di dalam agama saya yang lama Bapak Ibu, ya, hal-hal seperti ini pun dianggap syirik. Ya, ini sesuatu yang salah, karena ini tradisi Hindu kuno. Sebenarnya ini tradisi, bukan tradisi agama-agama tertentu yang kemudian kita adopsi. Bukan saudara-saudara, ini tradisi Hindu kuno ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan kita mati satu kali di kayu salib supaya panjenengan dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang Roma pasal 10 ayat 9-10 mengatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus itu adalah Tuhan, percaya dalam hatimu Allah kita telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab ketika saudara mempercayai, berkata dengan iman, melakukan tindakan iman, saudara menghidupi, membangun hubungan dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, menundukkan hidup di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus, resikonya besar. Ya, tidak gampang. Ketika saya beralih agama, meyakini ketuhanan Yesus, resiko yang saya tanggung lumayan Bapak Ibu. Lumayan ya. Saya mendapatkan hantaman ya setidaknya 4 kali di pipi dan di bagian dada saya. Dan saya alami itu saudara-saudara. Oleh teman-teman saya yang waktu itu sama-sama pegiat di agama saya yang lama. Ya. Dan karena pekerjaan saya dulu senang sekali untuk resolusi gereja ya. Ya mungkin saya bukan terlibat langsung, tapi kemudian ketika saya merintis gereja dan sampai hari ini saya pernah sampaikan ke jenengan 11 kali resolusi itu seperti hukum tabur tuai saja ya. Nah, tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke bagian ini, seandainya selamatan ini walaupun dibungkus dengan kata ibadah penghiburan yang saudara akan sangat keberatan ketika ibadah ini dilakukan tidak pada hitungan hari yang ketiga, yang ke 3, 7, 40, 100.000 ya. Maka sebenarnya saudara-saudara yang sedang kita kerjakan adalah kita menundukkan diri di bawah kreator, ideatornya dari tahayul-tahayul dunia-dunia ini ya. Dan kita sedang menundukkan diri kepada kekuasaan dari iblis, dari setan. Kenapa saudara? Coba saya kemarin sudah memberikan contohnya. Kalau saya mati, sebelum saya mati, saya bertindak begitu jahat di dunia ini. Dengan tindakan kriminal saya yang pantas untuk dihukum. Kemudian saya mati.
pertanyaannya jelas. Nek saya modelnya kayak gitu, saya mati masuk surga apa neraka. Semua agama mengatakan saya pasti akan masuk neraka. Dan faktanya demikian. Surga itu bukan untuk tempatnya orang berdosa, ya. Tapi saya mati dalam kondisi saya berdosa, dalam kejahatan. Saya masuk neraka. Kemudian sementara saya sedang masuk neraka, saudara-saudara, ada orang-orang yang masih hidup, mungkin istri saya, anak-anak saya mendoakan saya. Pada hari yang ketiga saya didoakan dalam sebuah biston rumah tangga. Pada hari yang ke-7 saya didoakan supaya saya selamat, diampuni dosa saya. Hari yang ke-100, hari yang ke-1000 dengan harapan Tuhan mendengar doa keluarga saya untuk saya yang sudah meninggal. Kemudian dihapuslah dosa saya karena saya doanya saudara, istri dan anak-anak saya ini didengar oleh Tuhan. Sehingga saya tidak masuk neraka. Maka saya ingin sampaikan ke jenengan, disitulah letak ketidakadilan Tuhan. Iya. Kenapa saudara-saudara? Mengapa firman Tuhan harus mengatakan? Supaya saudara dan saya ini menjaga hidup bersih di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kalau toh akhirnya dalam kejahatan kita mati, masuk neraka. Doa orang-orang yang masih hidup untuk kita, supaya dosa kita diampuni, didengar oleh Tuhan. Sehingga saya tidak masuk neraka. Lah kenapa saya harus hidup benar, harus hidup bersih selama saya hidup? Betapa tidak adilnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau jenengan misalkan meminta gereja secara resmi, tolong doakan, buat ibadah rumah tangga, ibadah biston, ibadah doa. Pada hari yang ketiga, hari yang ke-7, hari ke-40, 100 untuk memperingati saudara saya yang meninggal, boleh. Gereja akan dengan siap melayani saudara. Asalkan jenengan berani mengubah harinya. Berani tidak Bapak Ibu? Kalau itu 40 hari, bolehkah kita adakan doa hari yang ke-39? Supaya kita memberikan penghiburan dengan kedatangan kita melalui ibadah. Nek jenengan tidak berani tetap bersikukuh dengan hari yang ke-40, oleh karena tradisinya begitu, ya gereja tidak akan melayani. Itu kalau saya jadi gembala sidang. Mumpung saya belum jadi gembala sidang panjenengan. Saya kan ditabiskan di bulan Februari awal ya di tempat ini. Untuk diminta oleh BPD 1 Jatim, BPD 2 Jatim untuk menolong gereja Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur, saya beritahu panjenengan, ini sesuatu yang tidak pernah saya pikir. Sesuatu yang saya merasa ini sesuatu yang sangat istimewa, hak istimewa, privilege yang saya dapatkan dari Tuhan. Ini hadiah terbesar yang saya juga nikmati. Tidak pernah saya bayangkan saya bertemu dengan Pak David, bertemu dengan Cak Tem, ya, bertemu dengan Pak Heri. Tidak pernah saya bayangkan bertemu dengan Pak Tony. Tapi ketika saya bertemu dengan jenengan, hati saya bersuka cita. Setiap kali ada di tempat ini, dalam perjalanan dari Blitar ke tempat ini, hati saya itu dipenuhi dengan sukacita. Aduh senang banget saya ketemu dengan orang-orang tertentu yang dengan semua kita maksudnya. Pada akhir bulan ini saya akan pertanggungjawabkan ya semua yang saya kerjakan kepada BPD. Nah, saudara-saudara, saya hanya ingin mengajarkan sesuatu yang memang harus dilakukan, harus diajarkan. Ya. Nah ini tradisi saudara-saudara, apapun tujuannya, apapun bentuknya, tapi ini tradisi. Kalau panjenengan melanggar tradisi, bukankah ada sanksi sosial dari masyarakat? Ya. Tapi kalau panjenengan berani menyangkal diri, seperti firman Tuhan katakan, jenengan adalah pengikut Tuhan. Tidak berani nyangkal diri karena ngikuti tradisi, takut nanti ya ada hal-hal yang sial yang akan saudara alami. Saudara justru akan mengalami itu. Iblis akan berupaya loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi minggu yang kemarin masih ada yang mengingat, ada yang mencatat ayat-ayat yang sempat saya baca, contohnya tentang spirit doll sekarang ini, membangun hubungan dengan arwah orang yang sudah meninggal, mengisi boneka dengan arwah-arwah dan sebagainya. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, coba dicatat saja ya, nanti tolong di rumah bisa dibaca. Ya.
Saudara bisa membacanya di kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-10. Jenengan bisa membaca kitab Ulangan 18 ayat yang ke-11. Bisa membaca Ulangan pasal yang ke-18 ayat ke-12. Bisa membaca kitab Imamat pasal 19 ayat 31. Ya, bisa membaca Imamat 20 ayat yang ke-6. Mungkin tidak cukup waktu kita akan membaca seluruh bagian. Artinya begini, kita tidak boleh membangun hubungan. Tidak lagi ada hubungan antara orang meninggal dan orang hidup. Masih ingat ya perumpamaan yang Yesus berikan tentang Lazarus yang miskin, yang meninggal, hidupnya selama di dunia berkenan kepada Tuhan, masuk surga. Dengan orang kaya yang sama-sama mati waktu itu, ya, dalam penderitaan dia meminta kepada Lazarus, tolong berikan kepadaku sedikit air saja untuk melegakan tenggorokanku. Tuhan tidak izinkan. Orang kaya ini ngomong tolong izinkan. Ya, saya hidup atau paling tidak izinkan orang lain, ada nabi-nabi yang memberitahu keluarga saya. Biar mereka tidak mati dengan cara seperti saya. Menderita seperti ini. Itu perumpamaan yang Yesus buat. Yesus tidak izinkan. Karena tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau itu dilakukan maka itu kejahatan di mata Tuhan. Sebab tidak boleh ada kontak antara orang, hubungan antara orang mati dan orang yang hidup. Apalagi meminta petunjuk, meminta berkat, menyembah kepada arwah-arwah, mbah-mbah yang ada di punden-punden ya dan sebagainya supaya kita diberkati. Saya salah satu tour guide bagi beberapa tamu yang ingin rawuh ke Blitar, mengunjungi tempat-tempat wisata yang wisata utamanya adalah makam Bung Karno. Di sana saya banyak melihat orang-orang yang meminta berkat kepada arwah beliau, ya dan sebagainya. Ada punden-punden juga dan seterusnya. Kalau ini dikerjakan, ini kekejian di mata Tuhan. Tidak boleh memberi hormat atau berdoa kepada orang yang meninggal, apalagi mendoakan orang yang meninggal supaya diselamatkan. Ya. Saudara-saudara, maka bagaimana cara mengabdikan hidup kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ya selama kita hidup itu waktunya. Nek sampun sedo dipundhut Gusti, nggih sampun bar. Waktunya selesai. Hidup kita di dunia ini sementara loh Bapak Ibu. Saya beritahu nggih kenjenengan ya, kalau saya hitung-hitung perjalanan saya dari Blitar menuju ke Malang. Ya, ketika hari Rabu selesai saya mengajar, saya segera ke sini, pulang lagi. Hari Jumat malam, Jumat sore saya berangkat ke sini, hari Jumat malam pulang. Resiko saya di perjalanan, resiko kecelakaan itu besar sekali. Selama hampir 1 tahun ini saya mengadakan perjalanan, saya banyak ditolong Tuhan. Ada satu waktu saya mengingat ketika besannya Pak Surip yang di Krebet ya meninggal. Padahal malam itu saya baru nyampe di rumah menjelang pagi karena ada saudara siapa yang meninggal saya lupa di tempat ini. Kemudian saya ditelepon sekitar 1:30 pagi kalau tidak jam 2 pagi. Beliau tidak salah, memang beliau harus memberitahu. Ya, jam 8 pagi akan dimakamkan. Hari itu saya ingat itu hari raya Idul Adha. Ya. Ya saya harus cek log dulu di sekolah, check in dulu. Ya. Karena saya juga pegawai negeri dan harus taat dengan aturan pemerintah. Kemudian saya ngikuti, jenengan tahu berapa jam perjalanan yang harus saya butuhkan. Ya, tapi puji Tuhan, saya ingat, saya cerita kepada David, 49 menit saya tempuh perjalanan dari Blitar menuju ke Malang ke Krebet itu Pak. Untungnya kenapa secepat itu, karena waktu itu saudara-saudara kita sholat Id, sehingga sepi jalan. Tak biantar nih mobil ya, supaya tepat pada waktu yang ditentukan. Saya ada bersama-sama dengan keluarganya Pak Surip waktu itu. Nah resiko perjalanan ini cukup riskan Bapak Ibu ya. Tapi saya merasa bagaimana Tuhan menyertai perjalanan saya, melindungi perjalanan saya. Ya, karena saya cinta Tuhan, saya cinta pekerjaan Tuhan, saya cinta panjenengan, ya gereja Tuhan di tempat ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saya mengajarkan hal-hal yang ini tidak enak, enggak nyaman saya dengar, itu karena saya cinta jenengan. Saya tidak mau siapapun tidak diselamatkan. Apalagi Tuhan. Saya sendiri belum tentu selamat kalau hidup saya, walaupun saya pendeta, jangan berpikir karena saya pendeta saya dapat hak istimewa dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada anak-anak emas. Kalau saya mengakhiri hidup saya tidak dalam kesetiaan, tidak dalam ketaatan firman, ya bar aku. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita belajar memahami, mengerti firman Tuhan. Intinya tidak boleh membangun hubungan apapun dengan cara apapun, ya, dengan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu begini, ngusir setan dengan setan, mungkin enggak? Ya. Sementara ada hasilnya. Misalkan ya, jenengan takut sial, ya, pada hari tertentu, hari angka 13 misalkan jenengan langgar, ini angka sial ini. Ya, nek tak langgar, nah aku nabrak kucing gak mandek dhisik, nguburkan kucing, kemudian selamatan, aku sial. Nek jenengan langgar, jenengan takut misalkan untuk melanggar ini. Ya. Saya beritahu kemarin, iblis itu tidak maha tahu, tidak maha hadir, tapi dia pribadi yang sangat berpengalaman, dia tidak pernah mati. Ya, nanti matinya, binasanya dia ketika Yesus datang kali yang kedua. Dia sangat berpengalaman, ngelihat tatapan mata jenengan. Jenengan setuju tidak setuju dengan perkara, jenengan boleh tidak setuju dengan prinsip saya. Jenengan boleh tidak setuju dengan diri saya. Tapi jangan tidak setuju dengan perkataan firman. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkinkah setan mengusir setan? Ada yang mengatakan kayak gitu ya. Kalau kita takut ya melanggar ini, ada ketakutan di hati kita. Kemudian jenengan langgar, jenengan coba-coba ngelanggar. Ternyata bener jenengan sial, loh lah bener tak? Ya, kan bener sing diomong nih banyak orang. Nek tak langgar, mesti aku sial. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, untuk sementara ya, keyakinan kita itu seperti ada hasilnya. Tapi ingat, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kita akan dikelabui, kita akan diyakinkan untuk percaya kepada roh-roh. Ada yang namanya roh baik, ada jin baik. Di keyakinan yang lain boleh memiliki itu. Tapi di pemandangan firman Tuhan hanya ada dua roh di dunia ini. Roh Tuhan dan roh setan. Ada dua penguasa di dunia, hanya kuasa Tuhan, kuasa setan. Jenengan tidak percaya kuasa Tuhan, berarti jenengan percaya kuasa setan. Selesai. Jenengan tidak percaya kuasa setan, berarti jenengan percaya kuasa Tuhan. Selesai. Karena tidak ada daerah abu-abu. Ya. Tuhan hanya menciptakan, saya beri contoh, Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Tidak pernah Tuhan menciptakan waria, tidak pernah Tuhan menciptakan transgender. Kekristenan akan tegas pada bagian-bagian seperti ini Bapak Ibu. Yang namanya lesbian, yang namanya homoseksual, ini bukan kelemahan. Ya, ini bukan sekedar penyakit, ini sesuatu yang harus diselesaikan secara tegas. Karena firman Tuhan tidak menginginkan hal ini. Ya. Jadi orang Kristen mesti belajar percaya dengan, orang Kristen mesti betul-betul harus menaruh kaki panjenengan di atas kebenaran firman. Jangan satu kaki ditaruh di tradisi, satu kaki di firman untuk cari amannya. Oh jangan. Tidak berani mengakui iman kita di hadapan orang. Yesus katakan, aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Loh Bapak Ibu, mungkin saudara mengatakan, loh aku gak dapat siali, bukti ini uripku aman-aman saja li. Jangan mencobai Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, biarkan Tuhan akan menolong kita. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Saya minta maaf kalau firman ini terlalu panjang, tapi saya sudah selesaikan bagian ini, saudara-saudara. Lega rasanya. Ya, apapun respon yang saudara miliki terhadap perkataan firman ini, saya merasa tidak ada hutang. Saya harus menyampaikan bagian ini dan saya percaya perkataan firman ini menjadi berkuasa bukan karena siapa yang menyampaikan, tapi ketika saudara membuka hati, saudara mempercayai firman, maka firman ini menjadi berkuasa. Silakan berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan.
Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara dan saya, mari biarkan Tuhan yang akan menjadi penyelamat kita satu-satunya. Tidak ada sumber keselamatan yang lain di muka bumi ini kecuali hanya Tuhan. Mari abdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak membagi hati kita kepada yang lain. Jangan melacurkan diri secara rohani dengan mempercayai tahayul, mempercayai hal-hal tradisi kebiasaan yang bertentangan dengan firman dan secara takut melanggarnya. Percayai Tuhan, dalam kuasanya Dia sanggup menolong saudara dan saya. Yesus, padamu ku berseru, satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebelum saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini, boleh tutup mata saudara, tidak perlu melihat kanan kiri muka belakang. Saya tidak tahu bagaimana respon saudara ketika mendengar perkataan firman dalam 2 minggu ini. Sesuatu yang mungkin membongkar kenyamanan saudara selama ini. Sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dan pikiran saudara. Sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Apalagi ini tradisi yang sudah berkembang selama ini di tengah keluarga. Saudara sangat mempercayainya. Tidak salah, sejauh itu tidak melanggar firman. Tapi kalau ini sudah melanggar firman, beranilah untuk membayar harganya. Lebih takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Bukan kepada manusia yang hanya sanggup membinasakan tubuh. Jadi percayai Tuhan. Berikan hidup untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Akui Tuhan dalam segala jalanmu. Maka Tuhan akan menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan mulut kita, dengan pikiran kita katakan kepada Tuhan, satu-satunya penyelamat kita. Oh, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, kami mempercayai setiap perkataan firman. Firman-Mu katakan apabila kami ingin menjadi pengikut Yesus, maka kami harus menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari dan mengikut Tuhan.
Kami bersyukur kami hidup di tengah dunia yang mungkin bergaul dengan begitu banyak tradisi yang berkembang di sekitar kami. Tapi hari ini kami tahu dari firman-Mu, ada tradisi yang bertentangan dengan firman, yang olehnya Tuhan menolong kami untuk kami tidak hidup di dalamnya, menuntun langkah kami untuk kami berjalan dalam terang firman Tuhan. Apapun resiko, apapun hal yang harus terjadi di depan kami, kami lebih mempercayai Engkau Allah yang memegang hidup kami. Engkau mati satu kali untuk selamanya, Engkau menebus kami dari segala dosa kami. Kami tidak lagi mau hidup dalam kuk zaman ini, dalam kuk penyembahan di dunia ini. Sebab kami mau mengabdikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kebenaran kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk perkataan firman ini, lembutkan hati kami, jamah hati kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami umat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Pada kesempatan pagi ini saya boleh mengatakan terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan pembelajaran pada pagi ini. Saya sangat merindukan terus untuk pembelajaran ini, dan mungkin lebih jelasnya di pendalaman Alkitab ya. Kita akan bisa ikut bergabung untuk pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin selama ini kita masih melakukan hal-hal yang salah. Nah, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya akan menyampaikan kegiatan sepekan dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari yang biasanya dilakukan ada persekutuan doa ya. Ya, mungkin ada multimedia yang akan disampaikan di sana. Ya. Shalom Jemaat Immanuel, selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam seminggu ke depan. Izinkan kami, tim multimedia GSCA Immanuel Malang, menyampaikan Immanuel News, yaitu info kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Info sepekan dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, yaitu pendalaman Alkitab yang diadakan di Gereja GSCA Immanuel Malang jam 7 malam. Bagi jemaat yang ingin bergabung bisa menghubungi Bapak Marlon Gumabu. Hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, ibadah kaum wanita di Gereja GSCA Immanuel. Bagi para wanita yang ingin bergabung, ditunggu kehadirannya jam 5 sore. Ojo lali yo ma. Hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, ada ibadah Youth Melber di GSCA Immanuel Malang jam 6 sore. Ayo, bagi kamu yang berjiwa muda dan punya semangat muda, mari bergabung bersama kami dalam ibadah Youth Melber. Malmingan oleh, tapi jolali nang gereja se yo rek. Minggu 23 Januari 2022, ibadah raya pertama jam 6:30 pagi di GSCA Immanuel Malang. Bagi jemaat yang ingin hadir dalam ibadah, silahkan menghubungi Bapak Buang Mulyadi atau Bapak Marlon Gumabu untuk mendapatkan kuota pendaftaran ibadah atau mengisi kuota pendaftaran di grup WA GSCA Immanuel. Setelah ibadah raya pertama, dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu Immanuel Kids Ministry jam 9 pagi di gereja. Dan bagi para orang tua dimohon kerjasamanya untuk mengantarkan anak-anak ke gereja. Dan kami mengundang anak-anak sekolah minggu yang belum bergabung untuk hadir bersama-sama di hari Minggu. Sampai ketemu. Ibadah raya kedua jam 4:30 sore di GSCA Immanuel Malang. Bagi jemaat yang ingin hadir dalam ibadah, silakan hubungi Bapak Marlon Gumabu. Untuk mendapatkan kuota pendaftaran ibadah, bisa mengisi kuota pendaftaran di grup WA GSCA Immanuel Malang. Ditunggu kehadirannya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa mengambil amplop setelah pintu masuk gereja saat ibadah akan dimulai dan memasukkan ke kotak persembahan di dekat pintu keluar gereja saat ibadah selesai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer bank, bisa ditransfer ke nomor rekening mandiri di bawah ini atas nama GSCA Immanuel. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan Anda.
Untuk info lebih lengkap mengenai ibadah sepekan, bisa mengakses di sosial media gereja, di Instagram GSJA_Immanuel dan Facebook GSJA Immanuel Malang. Juga di channel YouTube GSJA Immanuel Malang, Assembly of God, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Serta bagikan channel ke semua akun media sosial Anda gratis. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah ya kemajuan Gereja Immanuel pada pagi ini ya, tahun 2022 kita sudah ada banyak perkembangan di dalam pelayanan kita di gereja ini. Bapak Ibu dan Saudara, kami masih akan menyampaikan sesuatu hal, yaitu dari hasil rapat hari Jumat kemarin, ya, dari rapat dari para pengerja gereja, dan di sini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja yang penting-penting yang perlu Bapak Ibu dengar. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang laporan keanggotaan gereja. Jadi untuk keanggotaan gereja Bapak Ibu sudah dimasukkan sebagai anggota gereja Immanuel, yaitu secara melewati aplikasi. Jadi sama seperti Bapak Ibu punya kartu Peduli Lindungi, punya kartu KK. Nah sekarang semuanya itu lewat barcode ya. Ada barcode yang bisa dibuka atau diakses melalui HP. Jadi pokoknya secara link semuanya itu ada. Dan Gereja Immanuel juga memberikan kartu keanggotaan itu tidak secara manual Bapak Ibu seperti KTP, tetapi lewat barcode. Jadi Bapak Ibu bisa buka, nanti bisa dibantu oleh Bang Marlon. Jadi beberapa bulan yang lalu beberapa jemaat juga bisa membuka itu, dan di situ ada 196 jemaat sebagai anggota Gereja Immanuel. Dan ada beberapa keluarga yang belum memasukkan, terutama mungkin punya anak-anak balita yang belum dimasukkan, dan mungkin ada beberapa anggota lain yang belum dimasukkan, dan itu akan dikerjakan dalam tahun ini atau awal bulan ini, dan sekitarnya mungkin sampai 250 jadi totalnya nanti. Itu belum termasuk jemaat partisipan, artinya jemaat yang datang lalu hanya ikut ibadah, itu tidak dimasukkan sebagai anggota jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laporan keuangan gereja selama 1 tahun, yaitu bahwa laporan ini dimulai pada per bulan November tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2021. Karena sebelumnya ada masa pandemi, 1 tahun tidak dilakukan ibadah secara tatap muka, maka laporan ini akan yaitu dimulai pada November 2020 sampai Desember 2021. Saya akan sampaikan bahwa total pendapatan, ya, total masukan dari persembahan, dana sosial, perpuluhan dan semuanya itu selama 14 bulan mulai November 2020 sampai Desember 2021 itu totalnya sebanyak 288.963 rupiah. Itu total selama 14 bulan. Lalu total pengeluaran selama 14 bulan itu adalah 469 rupiah. Ada sisa dana yaitu 23.401.494 rupiah. Nah, sisa dana ini yang berupa uang tunai yang ada di kas dan di Bank Mandiri ada 7.876.494 rupiah. Sedangkan dalam bentuk piutang
Nah, piutang ini ada tagihan yang belum dipertanggungjawabkan, yang kemarin ada dari Komisi Pro-M, ada Komisi Sekolah Minggu, Komisi Kaum Muda, yaitu tentang kegiatan perayaan Natal yang bulan Desember belum dipertanggungjawabkan. Ini dalam bentuk piutang yaitu Rp15.525.000 dan bulan ini akan dipertanggungjawabkan. Satu hal lagi yang berhubungan dengan keuangan, Bapak Ibu, saya informasikan bahwa Gereja Immanuel telah melakukan pembelian rumah untuk pastori. Tapi ini masih dalam catatan bahwa pembelian rumah untuk pastori ini itu dengan harga 300 juta, tapi keuangan gereja masih mampu membayar 50 juta. Ada kekurangan sebesar 250 juta. Nah ini, untuk apa pastori ini adalah sebagai aset gereja. Dan rencana bahwa pastori ini akan digunakan untuk tempat tinggal para pelayan Tuhan, yaitu terutama dikhususkan untuk Bapak Gembala, kalau berkenan ya, karena Bapak Gembala ini kalau tinggal di atas dengan rombongannya kayak ada pindang di tata ya itu. Kalau dengan rombongannya ya ada 6 personil yang harus tinggal. Tadi kami sebagai pengerja gereja ya kok mentolo gitu loh ya. Makanya gereja memaksakan diri, saya secara pribadi mengatakan memaksakan diri membeli rumah untuk pastori ini 300 juta, tetapi uang kita masih 50 juta untuk membayar ini. Ada 250 yang belum kita bayar kepada pemiliknya. Ya, kita akan berdoa untuk hal ini Bapak Ibu ya. Dan dalam hal ini nanti dalam tahun ini kita akan memulai lagi menambah satu persembahan untuk kas dana pembangunan, dana pemeliharaan gedung dan gereja ini. Jadi kami berharap mungkin Bapak Ibu akan tetap akan mendukung hal ini dalam hal keuangan, sehingga dalam setiap minggu Bapak Ibu akan ada tambahan amplop untuk kas pembangunan ini. Jadi pembangunan bisa untuk pemeliharaan, untuk pembelian dan sebagainya. Itu saja untuk yang kami laporkan dalam hal keuangan. Ada hal yang lain yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang masalah ini dana sosial dan dana kematian. Kemarin kita rapat Komisi Sosial dan Kematian ini tidak hadir, Pak Namri, Pak Tasman tidak hadir, ya. Jadi ini akan mengingatkan pada kita tahun ini kita akan memberikan lagi, mengedarkan kartu iuran kematian ya. Yang tahun yang kemarin kita sudah sepakati bersama iuran kematian ini minimal Rp5.000 per bulan. Dan rata-rata jemaat masing-masing membayarnya secara tahunan ya, puji nama Tuhan ya, tidak mau direpotkan. Tapi minimal 5.000 dan saya pribadi berkeinginan dinaikkan per bulan itu Rp8.000. Berkenan enggak ya Bapak Ibu? Ya dari 5.000 naik jadi 8.000, kalau 1 tahun diperhitungkan 96.000, atau keberatan atau enggak ya? Ya bisa, boleh? Angkat tangan yang boleh forum. Iya kita naikkan 8.000 ya. Tapi kalau memang berat Bapak Ibu bisa nyicil tiap bulan, enggak apa-apa ya. Kalau 1 tahun berat 96 berarti 1 bulan tiap bulan atau triwulan atau 1 semester, ya itu terserah Bapak Ibu. Tujuannya Bapak Ibu untuk memberikan iuran kematian ini bukan sekedar kita hanya memberi nilai 8.000 ya, tetapi kita akan bisa bersama-sama kita memberikan semangat ya, memberikan kekuatan kepada jemaat ketika mereka telah kehilangan keluarga yang dicintai ya. Jadi kita akan memberikan spot
ya semangat supaya benar-benar dalam waktu ada keluarga yang meninggal, ya tidak ada sesuatu yang merepotkan bagi keluarga ya, karena pada beberapa yang meninggal langsung seperti datang, karangan bunga datang, semua pengerja datang dan melayani dengan cepat, dilakukan termasuk penggalian tanah di kuburan. Itu dengan cepat kita lakukan karena ada dana yang disediakan oleh gereja. Kami harapkan biar kita masing-masing kita akan support untuk masalah iuran kematian ini. Ada lagi untuk tahun 2022 ini bahwa setiap 2 minggu sekali, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga ada pendalaman Alkitab. Jadi tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan bagaimana kita menghilangkan tradisi-tradisi yang mungkin yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Ini akan sangat menarik lagi dan kita akan bisa diperkuatkan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar kita memahami firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa hadir pada hari Rabu minggu pertama dan minggu yang ketiga tadi sudah disampaikan. Minggu ketiga, Rabu ke depan kita ada pendalaman Alkitab. Bapak Ibu bisa datang jam 7 malam ya. Lalu dalam awal bulan Februari untuk ibadah sore, ya itu akan dilakukan ibadah raya 1 jam saja. Nah, ini adalah paket baru, ya, bahwa Gereja Immanuel ini ada satu tantangan, bahwa tahun-tahun ke depan ada banyak jemaat yang artinya yang urban, ya urbanisasi ke Malang ya, karena Malang adalah wilayah daerah-daerah transit, daerah-daerah kota. Mungkin ada banyak jemaat-jemaat baru yang datang dengan bisnisnya mereka dan mereka hanya memerlukan waktu yang singkat, tetapi dengan paket yang singkat ini ada banyak berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan. Ini akan dicoba dimulai pada bulan Februari mendatang. Jadi ibadah 1 jam saja, ya. Jadi nanti paketnya akan bisa Bapak Ibu akan saksikan. Kalau mungkin ingin tahu bisa hadir, ya ibadah sore 1 jam saja, ya tidak terlalu lama seperti pada pagi ini ya. Itu saja informasi yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dan selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada pagi ini. Kasih. Sebelum kita akhiri, mohon maaf Bapak Ibu, memang ini hari yang istimewa, jadi kita ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang terakhir yang kita mau tonton hanya untuk 1 menit saja, boleh ditayangkan oleh tim multimedia, terkait dengan pertanggungjawaban keuangan yang sudah panjenengan kumpulkan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah erupsi Semeru yang lalu. Jadi ini sebentuk pertanggungjawaban gereja. Nah, jadi keuangan panjenengan itu sudah diberikan di tempat, saat, dan orang yang tepat. Gereja kita bersama berada dalam satu tim dengan PMGK, saudara-saudara Kota Malang, mengadakan pelayanan healing ministry ya, atau bukan, trauma ministry. Jadi untuk melayani anak-anak yang terdampak erupsi Semeru, ya, dalam bentuk paket sekolah, paket sembako dan keuangan yang diberikan di sasaran yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi kita. Kiranya setiap rupiah yang jenengan berikan bagi pekerjaan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak bencana ini menjadi berkat buat mereka dan Tuhan dimuliakan melaluinya.
Puji Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya, tetap sehat saudara-saudara, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Bagimulah segala kemuliaan, pujian dan hormat Tuhan. Bagimulah semua yang terbaik yang bisa kami persembahkan melalui pujian, penyembahan. Hati kami, hidup kami pagi ini diberkatilah setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada damai sejahtera Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami. Ada berkat-berkat berkelimpahan menyertai kehidupan kami. Anak-anak diberkati dalam studi mereka, membangun masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup saudara hari ini dan selamanya terus dalam pimpinan, dalam tuntunan firman. Diberkati persembahan-persembahan yang sudah kami berikan hari ini, menjadikan kemuliaan bagi Tuhan melalui persembahan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus